Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu rindu, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, kejar jawaban perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, episode kali ini episode yang barangkali bisa saya golongkan istimewa karena hadir bersama kita kedua narasumber muda kita, George dan Kinan. Kita sapa mereka pemirsa. Shalom Kinan. Shalom George. Shalom Tante. Dan saudara, topik yang akan kita angkat bersama kedua narasumber muda kita adalah teori evolusi dan hubungannya dengan iman Kristen kita. Dan untuk itu tentu saja sudah hadir bersama kita juga pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara-saudara, evolusi selalu jadi gegap gempita yang hebat. Planet Eva, film tentang monyet-monyet, menceritakan bagaimana sebuah regenerasi pertemuan antara generasi berikut dan nenek moyangnya. Kira-kira idenya begitu ya. Sehingga bagaimana monyet yang cerdas, pintar, bermoral, tetapi monyet yang jahat lalu berkata bahwa manusia adalah akan menguasai kita dan seterusnya. Ide-ide nakal yang kemudian bertumbuh berkembang, lalu banyak sekali film-film yang berikutnya di seputar seperti itu, saudara. Walaupun sekarang kemudian berkembang jauh lagi, dominasi film itu ke makhluk luar angkasa, alien misalnya. Nah, itu evolusi dari mana lagi? Gerakan itu akan menjadi satu isu saintik lagi yang akan datang. Tetapi menjadi menarik memang, evolusi ternyata mempengaruhi sangat kuat dan menggoncang banyak sendi-sendi keagamaan, khususnya ketika kita tidak mampu menjelaskan itu dengan konkret. Dan boleh dikatakan sains dikuasai oleh evolusi, sehingga isu penciptaan hanya ada pada lingkungan keagamaan. Nah, sekolah-sekolah private artinya sekolah-sekolah beragama, ya, khususnya tentunya kekristenan, menjaga prinsip yang penting untuk hal ini. Karena itu guru-guru Kristen juga digugat untuk memahami dan mampu menjelaskan bagaimana penjelasan yang baik tentang hal ini. Nah, anak-anak kita mau mengalami apa di sekolah? Tentu menjadi pergumulan tersendiri di dalam kehidupan keimanan mereka. Sebelum kita lanjut pada diskusi yang akan hangat bersama dengan anak-anak remaja kita ini, kita akan berdoa, saudara. Saya minta Jos untuk pimpin dalam doa ya, membuka acara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami berempat, Om Bigman, Tante Ani, saya dan Kenan di sini di acara Dimensi Iman Kristiani untuk membicarakan teori evolusi dan kaitannya dengan Alkitab ya Bapak. Ya Bapak, berkati agar bincang-bincang kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam kitab Kejadian diungkapkan di sana di dalam pasal yang pertama. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada waktu penciptaan hari ke-6 manusia diciptakan memakai kata ex nihilo atau dari tidak ada menjadi ada. Maka dikatakan manusia diciptakan itu berasal dari debu atau tanah, ya, dust sebetulnya dipakai atau debu. Tidak ada, karena debu itu adalah nothing, tidak ada kehidupan di sana, tetapi kemudian dijadikan manusia. Itu dulu prinsip yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada, jadi bukan evolusi. Itu dulu prinsipnya ya. Nah, kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah adalah keunggulan kemanusiaan. Sains berkata bahwa apa yang membedakan manusia daripada binatang adalah karena manusia berakal budi, ya, beratsio. Binatang tidak. Tetapi mungkin ada yang dilupakan oleh para saintik. Bagaimana dengan orang yang idiot, invalid, cacat otak sejak lahir, sehingga tidak mampu berpikir. Itu fakta, bukan? Nah, orang-orang idiot seperti yang bakal kemudian mereka menjadi binatang karena mereka tidak mampu berpikir sebagaimana orang sehat lainnya. Saya kira itu penghinaan paling mengerikan kepada etnis kemanusiaan. Karena memang Alkitab tidak berkata begitu. Karena itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang harus dijaga baik-baik. Segambar dan serupa dengan Allah adalah kemampuan bersekutu yang tidak dimiliki binatang. Maka evolusi apapun argumentasinya,
akan menunjukkan ternyata hakikat mula manusia adalah sangat rendah sehingga menjadi manusia hasil evolusi. Artinya kan penciptaan semula itu kan penciptaan yang tidak terpola, tidak bernilai, berantakan, ya kemudian baru jadi hebat kan begitu misalnya ya. Sehingga kita memahami betul-betul bagaimana teori creation atau penciptaan sebagai sebuah kebenaran yang absolut yang bisa dipertahankan dan sangat masuk akal ketika kita bicara dalam tataran saintik. Evolusi mempunyai sebetulnya berbagai kesulitan-kesulitan untuk memahami keutuhan. Tetapi bagaimanapun mendiskusikan ini jangan sangat menarik, bukan? Karena mudah bagi saya membicarakan ini dalam satu arah. Ya, oleh karena itu memang diantara kita ini tidak ada saintik, tapi remaja kita ini belajar apa? Paling tidak saudara-saudara nanti kan bisa dengar. Begitu kira-kira Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman. George, Kinan, siapa yang mau mulai lebih dulu? Saya pikir alangkah baiknya kalau bincang-bincang kita ini kita justru buka dengan menyamakan dulu pemahaman kita mengenai teori evolusi agar kemudian diskusi kita berangkat dari titik yang sama. Siapa yang mau duluan, George atau Kinan? Mungkin aku nanti. Kinan duluan, oke. Oke, jadi selama yang aku tahu selama ini teori evolusi itu dicetuskan oleh Charles Darwin. Semua orang tahu. Yang kalimatnya yang paling terkenal adalah manusia itu berasal dari mempunyai nenek moyang yang sama dengan kera. Ada yang menganggap itu kemungkinan, ada yang menganggap itu hinaan. Siapa juga yang mau nenek moyangnya sama kera gitu Ya, kan? karena Kinan berarti termasuk dalam kategori yang nenek moyangnya kera. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, ternyata Darwin nggak cuma ngomong itu. Dia juga bilang kalau semua spesies yang sekarang kita lihat itu kan banyak. Dan itu juga bentuknya ada yang kompleks gitu kan. Semua itu berasal dari satu sel yang simple, yang kemudian akan diseleksi oleh alam dan kemudian jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, dan jadi lebih baik lagi. Mungkin dia bilang juga step by stepnya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, dan kita bicara ribuan tahun, miliaran tahun. Oke, ya. Kinan belajar ini di mana? Sebenarnya sih kalau di sekolah nggak pernah tuh dikasih tahu teori evolusi. Mungkin SD pernah dibilang kalau teori evolusi itu kayak suatu teori yang bilang kalau manusia sama kera tuh sama nenek moyangnya. Dan guru pasti langsung bilang salah, nggak bilang kenapa atau bagaimana latar belakangnya, langsung bilang salah. Lalu Kinan punya pemahaman mengenai teori evolusi, dari mana Kinan dapatkan itu? Waktu SD kan kita nggak ngerti apa tante, jadi ya iya. Tapi makin lama makin tumbuh besar, penasaran juga, mulai baca bukunya, mulai cari-cari informasi tentang Charles Darwin gitu. Artinya Kinan ingin sekali memeriksa kandungan kebenaran di dalam teori evolusi dan Kinan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang salah untuk dipelajari dan justru Kinan ingin lihat konsistensinya atau benang merahnya kalau memang ada atau kalau memang tidak ada antara itu dengan apa yang Kinan pelajari sebagai seorang Kristen. George ada di mana nih dalam kaitan dengan pemahaman teori evolusi dan sikap terhadap teori evolusi? Kalau menurut aku teori evolusi itu ya benar sama yang bilang Kenan. Selain itu juga dia dibilang evolusi karena kalau menurut aku dari sudut pandang sosial, revolusi evolusi itu ada perbedaan. Evolusi dibilang begitu karena perubahan yang makan waktu sangat lama. Makanya dia juga disebut evolusi. Bukan cuma karena kera jadi manusia, tapi karena prosesnya memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau menurut aku sih jujur itu kalau pertama kali aku dengar itu SMP kelas 1 kelas 2 dan gurunya bilang ya betul salah. Aku nanya kebetulan, kenapa sih Bu kok dibilang salah gitu. Dia bilang karena apa ya nggak sesuai sama ajaran Kristen gitu. Aku sih sejauh itu ya masih diem aja, pikir-pikir yang ngerti lah. Tapi bener kata Kenan, aku jadi penasaran, dilihat bener gitu. Apa teori evolusi tuh jadi menurut aku tuh nonsens gitu loh. Melenceng kayak kesannya sama sekali jauh dari Alkitab aku bilang. Iya, Kinan, George, mumpung kita lagi diskusi ini, bareng-bareng kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya sih bukan hanya Kinan dan George yang barangkali punya, pemirsa juga sebagian besar mungkin pertanyaan itu, jadi bareng-bareng kita tanyakan pada Pak Bigman. Pak Bigman, ada satu sikap yang menarik. Kinan tadi juga implisit mengatakan pada kita bahwa sekolah
ternyata tidak mengajak kita untuk membedah teori evolusi. Di satu pihak barangkali ini sikap yang dianut oleh banyak orang Kristen, bahwa berhentilah mempertanyakan tentang Tuhan, jauhilah hal-hal yang sifatnya menggugat Tuhan. Sementara di sisi yang lain, kita ingin jadi manusia yang kritis, kita ingin jadi manusia yang bisa menjelaskan keyakinan kita. Kita ingin jadi manusia yang bukan hanya mengatakan A karena orang lain mengatakan A, tapi kita ingin paham kenapa kita mengatakan A. Pak Bigman, ada yang Pak Bigman mau komentari mengenai hal ini? Kita belajar dulu teori evolusi, pra-Darwin dan Darwin ke atas. Pra-Darwin teori evolusi sudah ada, sudah. Tetapi in species. Katakanlah dengan bahasa sederhana, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Ya kan? Dalam spesies. Keunggulan seorang Darwin adalah dia lompat. Jadi interspesies. Jadi dari manusia bisa dari kera bisa jadi manusia. Binatang berenang, merayap, bisa terbang, begitu ya. Itu evolusi. Sehingga kalau kita pergi ke Jerman, ke Frankfurt, ada satu museum tentang evolusi. Saya pernah masuk ke situ dan memang wow, kalau saya pikir saya nggak punya dasar yang kuat tentang kekristenan, saya juga bisa jadi yakin ini. Padahal itu teori rekayasa yang dilakukan sedemikian rupa ya. Kenapa? Fosil-fosil yang ditemukan dalam evolusi tidak pernah ditemukan lengkap. Artinya waktu dia monyet begini, sesudah monyet begini, jadi kemudian lebih tinggi, lalu jadi manusia. Nggak ada. Fosil ditemukan ini ada satu fosil lepasan yang kemudian direkonstruksi lalu dibuat kesimpulan sambungan. Tapi cerita depan belakang ini sebetulnya sudah menjadi rekayasa sains, kan begitu. Tetapi ketika itu difilmkan, ketika itu masuk lab, akhirnya jadi tampaknya benar semua kan. Ya, nah padahal waktu tulang itu dibentuk misalnya bentuknya A, itu ditemukan nggak semuanya. Cuma tulang lehernya atau tulang kakinya ditambah tulang-tulang lain direkayasa. Lalu diberi nama misalnya seperti dinosaurus dan apa segala macam. Itu kan penamaan terhadap sifat yang diduga menjadi karakter dari si binatang. Kita kembali kepada evolusi. Pertama memang ada problem yang sangat berat. Keunggulan daripada teori Darwin tadi kan karena keberanian sebetulnya. Karena menyeberang spesies tadi. Sebelumnya evolusi itu dipahami di dalam spesies. Maka dia melihat biota-biota itu lalu mempelajari dan muncullah kesimpulannya. Dan itu membuat dia sempat dimusuhi oleh gereja. Dan terakhir juga sebetulnya menurut sejarah Darwin sendiri terakhir mencabut seluruh ide-idenya itu. Karena masalahnya menjadi serius begini. Darwin sendiri tidak pernah mengalami evolusi. Dari lahirnya si Darwin sampai matinya dia, selama meriset dan hasil risetnya, ya tetap aja Darwin yang makin tua dan berjenggot. Kira-kira begitu ya. Karena itu menjadi menarik kan kalau kita melihat bagaimana teori evolusi berkembang in species lalu intraspesies, tetapi bagaimana segala hal yang dikerjakannya menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Karena pertanyaannya sederhana, dari mana monyet itu datang? Kan begitu kan, kalau di ujung-ujung terus kan. Nah, oleh karena itu nanti di sini ada muncul nanti mungkin ide lain yang nanti kita diskusikan seperti Big Bang yang coba ditawarkan oleh Stephen Hopkins menjawab kejadian dunia misalnya ya. Tetapi teori evolusi akhirnya mengalami sebuah kelemahan karena suka atau tidak suka dalam teori pengetahuan kita pakai sains, sebab akibat kan harus bisa dijelaskan. Kalau sains kan kamu nggak bisa mengatakan sesuatu mendadak ada. Itu sama sekali irasional dalam konteks sains. Sehingga sebetulnya evolusi memerlukan iman. Dia harus percaya sesuatu itu ada berevolusi dari dulu ke dulu. Akhirnya evolusi jadi iman, agama baru. Padahal dia mau berusaha jadi sains, tapi dia akhirnya jadi agama. Ini kan sebenarnya lelucon yang tidak lucu kan begitu ya. Tetapi itu memang jadi fakta. Hanya saja orang Kristen memang kayak kebakaran jenggot lalu buru-buru ketakutan semua. Menurut saya tidak perlu sebetulnya. Karena terlalu banyak hal yang menjadi problem. Satu, dari binatang berenang, mendarat, merayap, lalu terbang. Gap design. Ternyata kalau di riset katanya menurut para saintik membantah saintik nih, struktur badan binatang terbang itu dengan binatang merayap beda sekali. Sehingga memahami perubahan evolusinya menjadi sangat sulit untuk dipahami. Dari struktur tulang belulangnya itu atau struktur badannya. Nah, ini menarik. Science to science kan. Jadi science lawan science kan begitu. Sehingga struktur yang sangat berbeda sekali. Yang kedua, kalau dibilang evolusi tadi adalah sesuatu yang makin baik, ternyata tercatat dengan aktual. Kita punya sejarah, ya. Believe it or not, suka atau tidak mudah terdeteksi. Katakanlah dari zaman Nuh Adam 1000 tahun. Kita main bulat angka saja dulu gitu ya, supaya mudah. Zaman Nuh
menjadi 120. Nuh sendiri lebih. Ya. Musa 120, tapi dia bilang 70. It's a true. Sekarang usia kita di kisaran 70. Lebih dari itu kesusahan. 80, 90 memang banyak hal yang membuat kita tua, sulit mendengar, sulit melihat, dan seterusnya. Nggak bisa lagi mencapai 120 misalnya. Artinya apa? Terjadi degradasi pada kualitas hidup. Turun, bukan naik. Ya. Iya kan? Nah jadi kita mengalami penurunan bukan penaikan. Soal kesehatan udah jelas. Diri kita ini makin rentan ini. Orang dulu imun terhadap banyak penyakit, sekarang kita malah jadi korban dari berbagai penyakit. Sehingga sebetulnya yang terjadi pemerosotan. Bagaimana menceritakan itu sebagai sebuah keunggulan. Nah ini kan memang jadi berat. Dan yang ketiga, evolusi. Jos tadi coba mendekati dari perspektif sosiologi. Revolusi itu kan berlangsung cepat, evolusi berlangsung lambat. Nah yang repot, kalau kita bilang 10, sejuta, 1000, semiliar tahun manusia itu bergerak, saya selalu mengajukan pertanyaan statistik yang sederhana sekali. Ya, kalau kita mundur sekarang umur dunia ini, katakan 2011, sudah berumur 1 miliar misalnya. Kita mundur kira-kira, kalau betul umur dunia ini sudah miliaran, berapa penduduk bumi sekarang? Dengan teori statistik, perkembangan manusia ada masa kekosongan, perang, bunuh-bunuhan gitu kan, lalu ada titik perkembangan. Kita mundur saja, kita format ke belakang. Berapa sih? Teori sosiologi, antropologi menemukan misalnya tahun batu, tahun ini ya manusia di sekitar puluhan ribu atau ratusan ribu, puluhan ribu tahun, belasan ribu tahun, kan begitu ya. Nah, tetapi kemudian teori evolusi mengembangkan lagi, temukan manusia ini fosil itu, dikembangin lagi sekian juta tahun dalam teori itu kan begitu. Tetapi yang tadi saya bilang, kalau kita balikkan, jangan bilang 1 juta tahun saja, sulit menjelaskan. Kenapa dalam bilangan perkembangan manusia di kekinian penduduk begitu luar biasa. Ambil contoh 2010, 2000 penduduk bumi 6 miliar, 2050 50 tahun kemudian menjadi 6 miliar menjadi 8 miliar, sekian. 2150 tahun kemudian menjadi 10 miliar, sekian. Perkembangan yang sangat dahsyat. Kalau kita mundur ke belakang 1945 DKI berapa penduduknya? Dalam sekejap, 2010 gitu kan, berapa banyaknya. Bagaimana lagi kalau itu 1 juta tahun ke belakang? Ya silakanlah jelaskan dalam teori statistik. Nah kan kita mesti bertanding dari semua teori dong. Kan sains nggak bisa menang seenaknya aja istilahnya gitu loh. Nah statistik gimana? Kan gitu. Sehingga sebetulnya banyak sekali kelemahan yang tidak mendukung. Tetapi kepercayaan evolusi berkembang karena kekecewaan pada gereja harus diakui juga. Yeah. Karena gereja pernah kecewa. Sains itu para saintis kecewa sama gereja. Gereja yang memerintahkan pembunuhan Galileo. Hanya karena berkata bumi itu bulat dan berputar. Dan terbukti benar. Dan terbukti dia benar. Sehingga gereja dianggap fatal salah. Maka saya akan berkata kalau Anda saintis dan nonton film ini, dengar bincang-bincang ini demi Tuhan yang hidup. Biarlah kau jujur pada batinmu dan bertanya pada dirimu tentang kemungkinan Tuhan di hidup ini. Ya, sebelum berkata tidak ada, hanya sebuah pemahaman yang kita buat saja. Ya, kalau memang gereja salah, ya siapa bilang tidak. Tapi kan tidak berarti Alkitab atau Tuhan yang salah. Kan begitu. Jadi ternyata bukan cerita baru bahwa gereja itu salah dan dalam berseberangan dengan ilmu, Pak Bigman. Sama ya, sebentar saya tambah. Sebelum Galileo mengatakan bumi bulat dan berputar, sebelumnya udah ada Kopernikus. Sebelumnya lagi sudah ada sains, pemahaman itu ada, tapi masih parsial. Ledakannya pada Galileo, karena dia kemudian jadi korban dibunuh. Andai kata Kopernikus yang dibunuh, dia akan jadi tokohnya. Ya, begitu pula dengan Charles Darwin. Sebetulnya teori evolusi ada in species, tapi dia coba memikirkan lompat sehingga itu jadi isu yang besar kan gitu. Tapi pembuktian tetap tidak menjadi jalan. Anda mungkin aku mau nambahin sebentar. Yuk, silahkan. Charles Darwin itu orang yang jenius kan, pertama dia lulus di Cambridge biologi, nggak mungkin kan dia mikirin sesuatu dengan kesalahan gitu kan, pasti dia mikir sesuatu tuh matang pasti kan, kenapa ini nggak begini, kenapa itu nggak begitu, oke, terus mungkin dalam hal yang tadi akan berevolusi menjadi hal yang lebih baik dan lebih baik, mungkin konteksnya bukan dalam umur tapi bagaimana cara berpikir gitu kan, dia bilang dari kera kan pikir simple, dia mau makan main, istirahat gitu kan. Mungkin dia pikir, kera ini ntar jadi evolusi terus menerus jadi manusia kera, atau yang kita sebut kalau di sejarah Pithecanthropus erectus, ya kan, manusia kera yang berjalan tegak. Lalu mungkin nanti berevolusi jadi kita manusia yang cara pikirnya udah jauh, yang sudah bisa bikin komputer, udah bisa bikin hal-hal lainnya yang udah teknologi canggih gitu kan. Mungkin cara Darwin berpikir secara konteksnya itu loh. Nah, ini menarik. Maka kalau kita melihat itu lagi,
the quality kan ya. Apakah sudah dibuktikan bahwa manusia makin pintar? Nah ini memang jadi persoalan menarik kan. Karena ternyata apa yang kita kembangkan sekarang sudah ada dulu kan. Semua teori Archimedes, teori hukum Boyle apa, itu yang dikembangkan baik ke pesawat terbang dan lain-lain. Kalau gitu mereka jauh lebih pintar dong ya. Karena penemuannya itu betul grace. Yang lain kan cuma mengembangkan. Ambil katalah dengan kerumitan nada-nada yang dimainkan Beethoven dalam musiknya. Udah 100 tahun lebih nanti ini. Ratusan tahun sudah berjalan, nggak ketemu orang. Sekarang bisa mainkan kayak Beethoven aja sudah dianggap apa? Jago. Bukan Beethoven, main kayak Beethoven, memainkan musiknya, udah dianggap hebat. Lalu generasi orang-orang seperti Johann Sebastian Bach apa tidak muncul lagi? Misalnya, ini kejeniusan. Lalu kita mundur lagi ke piramida misalnya ya, pembangunan di Mesir misalnya kan. Yang sampai sekarang 1001 teori berkira-kira. Ini gimana nih orang zaman dulu membangun piramida yang batunya lebar 2 meter, panjang 20 meter. Ininya 2 meter, 2 meter, panjang 20 ribu, beratnya tontonan. Ini gimana nyusun ke atas itu? Saya tahu ceritanya, tapi kalau saya baca saya pikir-pikir lagi. Oke lah boleh angkat 1, tapi jadi tumpuk terus kerucut dan bisa rata. Oke. Kan kadang kita jadi berteriak ya, orang coba membuat duplikasinya ya babak belur juga. Nah karena itu ada sebetulnya hal-hal yang kemudian jadi pertanyaan. Misalnya dalam dunia psikologi, teori-teori Sigmund Freud sampai sekarang itu dipegang kan gitu. Artinya orang mau berteori kemanapun tetap saja pendapat dia menjadi acuan lagi. Loh, masa nggak maju-maju sih misalnya ya. Lalu mundur lagi ke belakang, Comte ya sosiolog, lalu kalau Sigmund Freud adalah seorang psikolog, dua-duanya jadi ateis nih gitu ya, yang kemudian karena berpikir tidak kenal Tuhan, tapi teorinya tetap dipakai. Cuman jadi lucu kalau kita teliti di kemudian hari, apa yang membuat mereka kehilangan sebetulnya adalah mereka kehilangan Tuhan. Andai kata mereka bertuhan, saya pikir semua teori mereka akan jadi sangat luar biasa ya. Ya, saya menelaah, meneropong latar belakang pikiran, coba saya giring misalnya kalau jadi teologi gitu ya, waduh menarik banget itu. Nah, ditambah lagi kan kalau kita bilang dulu teori psikologi tentang karakter atau temperamen, Yunani kuno sudah menyebut 4 itu kan, kolerik, sanguin, flegmatik dan melankolik misalnya. Psikologi nggak maju-maju itu, hanya malah menyimpelkan lagi ekstrovert, introvert. Sebetulnya ini maju apa mundur saya juga nggak tahu, gitu kan? Lebih unik yang dulu tuh kan gitu ya, dengan berbagai unsur. Karena itu banyak fakta-fakta yang menunjukkan degradasi in the quality tadi. Makanya apa yang dikatakan Darwin tadi memang sayangnya kan kita nggak bisa gugat dia lagi kan, dalam hal apa kan misalnya. Tetapi mereka juga punya prasoposisi yang Kenan bilang betul. Kalau begini akan begini akan begini, pasti dia berpikir. Yang jadi repot kalau begini-begini akan begini, dia sendiri nggak pernah lihat, lalu dia mati. Kan? Tetapi hanya orang pintar yang bisa berpikir kalau begini 10 langkah nih. Cuma benar apanya enggak, dia nggak tahu, dia keburu mati. Tapi dia pintar. Sayang pendeta banyak yang kurang pintar. Nah, saya juga mesti belajar banyak. Kinan, George, waktu kita tinggal 2 menit. Satu pertanyaan terakhir sebelum barangkali Pak Bigman juga bantu kita jawab pertanyaan ini. Dari kekristenan sebetulnya secara umum bisa kita katakan terbagi 2. Sebagian mereka yang menganggap kisah penciptaan bumi di kitab Kejadian itu simbolik semata-mata. Sebagian yang lain menganggap bahwa itulah kejadian yang sesungguhnya terjadi dalam bilangan hari. Kita sama-sama tahu apa yang kitab Kejadian tulis mengenai hal itu. Kinan, George, ada di mana kalian? Mungkin gini Tante, kan kalau di Kejadian dibilang kan, penciptaan itu 6 hari. Mungkin ada yang menganggap itu secara harafiah dan yang nggak harafiah. Betul. Mungkin kalau yang nggak harafiah mikir 6 hari itu bisa aja satu hari zaman dulu itu 1 tahun. Berarti mungkin ada dinosaurus pasti mungkin dong 1 tahun dalam 1 tahun manusia. Tapi kalau yang 6 hari fix 6 hari benar-benar 6 hari matahari terbit jam, matahari terbenam 24 jam. Nggak mungkin dong dinosaurus cuma hidup sehari habis itu langsung manusia gitu kan. Ya itu juga masih pertanyaan sih Tante. Masih tanda tanya juga buat Kinan ya. George ada di mana mengenai hal ini? Nah, kalau aku sih udah pasti nganggap itu harafiah dari pertama kali memang. Ya, kita tanya Pak Bigman bareng-bareng ya. Kita punya waktu 1 menit. Iya Om, yang dipakai kata hari di situ memang 1 hari 24 jam itu. Pagi, siang, lalu pagi lagi. Tapi menjadi persoalan bagi kita bukan 1 hari itu kok bisa begini dan bisa begitu. Yang jadi persoalan adalah itu semua terjadi dalam kesempurnaan sebelum keberdosaan. Nah, kita hidup sesudah keberdosaan. Rentan, mati, sakit. Dulu kan tidak dikenal itu semuanya. Sehingga sulit bagi kita untuk kembali secara utuh. Dari ketidaksempurnaan memahami kesempurnaan, dari dosa memahami yang tidak jatuh dalam dosa.
ansi the quality different banget, begitu ya. Sehingga persoalan satu hari itu perbedaan kualitasnya, bukan soal panjangnya. Apakah itu setahun, apakah itu 1000 tahun seperti istilah Petrus, satu hari buat Tuhan 1000 tahun buat manusia, begitu kan? Bukan di situ, tapi the quality-nya. Nah ini memang menjadi satu bagian yang sangat menarik, sehingga dalam ajas kesempurnaan, maka dalam satu hari pun semua bisa sempurna. Kan begitu kan? Namanya juga sempurna. Ya, manusia lahir nggak jadi baby kan, tapi kemudian besar. Nah umur berapa itu? Jadi susah lagi kita kalau ditanya. Adam diciptakan langsung umur berapa? Karena begitu selesai langsung ngomong, dikasih pasangan besoknya misalnya. Umur berapa itu? Perfect. Memang ini jadi problem. Aspek yang kedua yang menjadi menarik bagi kita waktu memikirkan ini adalah bahwa penciptaan yang dilakukan Tuhan susah untuk dipahami. Apa betul Tuhan yang membuat itu? Ya, apa betul Tuhan itu yang melakukan? Karena sama susahnya memahami apa betul Tuhan itu ada. Ini kan berkaitan. Tuhan ada apa enggak? Maka ciptaannya dipertanyakan. Tetapi saya akan menjawab dengan jujur pula. Memang tidak mudah. Adalah susah mengerti Tuhan ada. Tapi saya harus berkata lebih susah mengatakan Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan ada, kita ada satu link yang bisa kita ceritakan. Tuhan nggak ada, bubar semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita susah ngerti Tuhan ada? Kenapa Tuhan tidak membuat mudah untuk dimengerti Dia ada? Saya jawab sederhana, bukan Tuhan susah dimengerti. Dosa kita membuat kita jauh dari Dia. Jadi jangan mempersalahkan Tuhan atas keberdosaan kita. Kan begitu. Aspek yang ketiga, kalau begitu kenapa Tuhan biarkan semua? Lalu terjadi sepertinya di kaca balau, adanya ada evolusi, ada ini, ada itu. Saya jawab lagi sederhana, bukan Tuhan biarkan. Tuhan membuat itu akan menuju pada penyempurnaan yang kekal. Langit baru, bumi baru Dia akan berikan, di mana kamu tidak bingung. Persoalannya, berimankah kita menyeberangi ini? Maka itu, kekristenan yang tidak evolusi tadi, ternyata bergerak maju secara bertanggung jawab penuh. Dan terakhir, evolusi juga harus dipahami dalam 2 dimensi saya kira. Pertama, evolusi yang teistik. Ini ada seorang pastor Katolik Tiergarten mengembangkan itu, karena evolusi cenderung ateistik, karena Tuhan nggak ada kan, semuanya terjadi. Nah itu yang kemudian menjadi agamanya yang dikembangkan secara kuat oleh Hitler, sehingga bunuh manusia jadi sah-sah saja. Dan itu juga yang merasuk Karl Marx sehingga membangun sosiologi yang sangat luar biasa dalam komunitas, tetapi non Tuhan. Jadi konsekuensi banyak sekali gitu ya. Nah inilah yang harus kita pikirkan sama-sama, Suster. Ya, sayang waktu juga untuk mendiskusikan diskusi 3 tahun jadi diskusi 30 menit. Iya. Enggak berpisah sebetulnya pemirsa, tapi waktu betul-betul membatasi kebersamaan kita. Itu sebabnya saudara tetaplah setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Karena acara itu memang kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan berkati kita semua. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri kebersamaan kita. Jangan lupa, susah untuk mengerti Allah ada, saya mengerti. Tapi jauh lebih susah untuk berkata Allah tidak ada. Itu sudah pasti. Karena itu saudara, belajar untuk mengerti kebenaran dalam pimpinan roh Tuhan adalah penting. Jangan bersembunyi di balik Alkitab lalu berkata, memang apa yang Tuhan lakukan tidak masuk akal. Tidak mungkin. Semua yang Tuhan kerjakan, akal kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Ayo orang Kristen keluar, jangan bersembunyi di balik ketidaktahuan. Tapi katakanlah kebenaran, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kembalikan segala puji hormat bagi Dia, Sang Pencipta kita. Kita berdoa, kita minta Kenan untuk tutup dalam doa. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada kami Tuhan sepanjang perbincangan Tuhan selama 30 menit ini. Kau telah membawa kami dalam begitu banyak perdebatan, pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang teori evolusi dan hubungannya dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya acara kami yang hanya 30 menit ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu bersyukur. Amin. Amin.